Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel, bertemu lagi dalam program PDKT Podcast Dakwah Tangsel. Alhamdulillah, bersama kita sekarang Ustadz Yusuf Sin LC. Iya, beliau guru kita, dan kita kali ini akan bincang-bincang tentang Miras Antika. Kayak judul lagu Bang Roma ya. Yeah. Karena baru-baru ini masih hot beritanya seputar investasi miras yang diperpreskan oleh Pak Presiden, tapi kemudian menimbulkan gejolak di masyarakat, menimbulkan pro dan kontra, semua pihak bersuara, dan akhirnya beberapa hari yang lalu perpres tersebut, tepatnya lampiran perpres ya, bukan perpresnya, lampiran perpres yang mencantumkan adanya kebolehan investasi minuman keras di Indonesia akhirnya dicabut ya oleh Pak Presiden setelah riuh rendah ya masyarakat Indonesia menyikapi ini. Ya Ustadz, sikap kita gembira atau gimana nih dengan dicabutnya lampiran perpres invest miras itu, Ustadz? Gimana, Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz Ageng ya. Baik. Ini pertemuan yang menarik yang insyaallah ya harapannya nasallallahu at-taufiq wal barakah insyaallah. Amin amin amin. Baik, masalah miras ini yang baru-baru mencuat memang cukup disayangkan ya, ketika justru perisai umat, dalam hal ini pemimpin umat tertinggi yang diharapkan menjaga umat, tetapi justru melakukan hal yang sebaiknya, itu menjerumuskan seperti itu kan. Menjerumuskan. Nah, tentu kalau ditanya rasa yang dimiliki oleh atau dirasakan oleh umat, tentu secara ya kalau bilang senang ya senang aja ya. Tetapi kita harus memahami substansi daripada masalah ini. Ya, itu yang paling penting saya rasa ya, bukan hanya masalah apakah senang atau tidak atas putusan yang ada. Seperti itu mungkin. Iya. Tentu reaksi kita mungkin sebagian besar gembira karena suaranya didengar gitu ya. Iya. Nah, tapi gini Ustadz, yang berkembang ini seolah-olah ya. Ini kan perpresnya terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang kemarin disahkan, dan di situ ada skema investasi, kemudian disokong dengan perpres dan lampiran perpres ini. Jadi yang cabut tuh lampiran perpresnya itu sendiri tentang investasi minuman keras. Tapi seolah-olah apakah berarti minuman keras di Indonesia ini berarti akan dihentikan dengan dicabutnya itu, Ustaz? Jadi menurut saya ini tidak menyangkut substansi ya. Nah, ini mungkin hanya proses aja. Betul. Proses. Nah, ini juga sebenarnya ingin mengkonfirmasi kepada kita sebenarnya inilah fakta kalau memang sistem buruk ya demokrasi ini yang dipakai, pasti kebijakannya tidak akan dalam rangka ya tanda petik itu dalam rangka menjaga masyarakat, menjaga umat ya. Dan saya melihat untuk aspek yang ini, fakta ini sebenarnya ini hanya tahapan aja sebenarnya. Tahapan menuju apa, Mas? Ya, tahapan sebenarnya tidak benar-benar untuk membasmi miras itu. Oh, tidak benar-benar membasmi miras. Ya, nah, ini. Kalau memang sungguh-sungguh ya, harusnya jangan hanya lampiran ya. Harusnya ya substansi, yaitu undang-undangnya itu ya, RUU-nya itu harus benar-benar dicabut sekalian kan, seperti itu. Dan ini pun juga sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah juga sebenarnya. Nah, itu ya. Karena apakah itu juga akan memberhentikan masyarakat dari mendekati miras atau tidak? Ya, substansinya sebenarnya tidak itu tidak akan menghilangkan itu sebenarnya. Jadi pencabutan lampiran perpres ini hanya menutup pintu investasi pembuatan produksi minuman keras, gitu ya, kira-kira begitu. Tetapi produksi di dalam negeri dan juga peredaran itu berarti masih ada kan sebetulnya, gitu kan? Bisa saja. Artinya ini hanya menutup investasi asing. Jadi kalau investasi dari non asing, maksudnya dari dalam negeri, bisa jadi masih boleh kan? Kalau gitu. Untuk produksi minuman keras. Kalau ini
saya belum baca secara detail juga ya, secara khusus juga terkait tentang Perpres itu, atau termasuk juga undang-undang apa cilaka itu ya, yang memuat itu. Cuma yang pasti kalau di situ isi daripada cilaka itu adalah investasi, ya, maka ini memungkinkan saja investasi apa yang namanya investasi entah dari luar atau dalam, kemungkinan masih bisa. Kalau memang nggak, kalau seandainya lampirannya tadi dicabut, dan memang sudah dicabut kan gitu, bisa jadi kalau dalam redaksi yang dimuat dalam undang-undang cilaka itu semua investasi mau asing atau dalam negeri, berarti itu maknanya adalah semua bentuk investasi bisa saja tidak akan dibolehkan dalam hal itu, bisa jadi begitu ya. Tapi ini kembali lagi ya, saya belum lihat ya secara utuh undang-undang cilaka itu ya. Tapi kalau memang maknanya seperti itu, bisa jadi berarti memang kemungkinan seluruh investasi baik luar atau dalam ya itu tidak akan bisa dilakukan. Iya. Baik, soalnya ada sedikit kritik netizen ini gitu. kepada Gubernur DKI. Ya, ini netizen ya, yang beredar di lewat di wall saya lah. Saya lihat ada yang mengkritik, loh itu Pak Gubernur kok masih ada katanya saham di salah satu minuman keras sebagai sumber pendapatan. Saya nggak tahu, belum lihat juga ya sumber pendapatan di DKI Jakarta itu seperti apa, tapi kata sebagian netizen sih ada katanya bahwa ada saham di situ gitu untuk sebagai pendapatan daerah. Kita harus cek lagi ya. Tapi itu jadi kritik yang beredar juga, karena di satu sisi investasi asing untuk miras dicabut, tapi di sisi lain katanya sih masih ada invest di miras dalam negeri untuk produksi miras. Tapi di luar itu, di luar soal investasi lah ya, sebelum ada keran investasi pun ya yang kemarin dicabut itu ya, sebelum itu pun kan sebetulnya minuman keras itu memang sudah beredar kan di Indonesia gitu ya, kan. Betul. Memang tidak dipasarkan secara umum sih, tidak dipasarkan secara bebas di mana-mana, di tempat-tempat tertentu aja kan, dan itu ada gitu. Dan mereknya pun juga, saya nggak usah sebut mereknya lah ya, tapi sudah dikenal masyarakat gitu. Ada merek tertentu yang memang beredar, terutama mungkin tempat-tempat seperti hiburan malam dan sebagainya. Nah ini jadi satu problema, Ustadz. Indonesia adalah negeri dengan mayoritas muslim terbesar. Ya, kemudian para pemimpinnya ya rata-rata muslim. Ya. Mereka juga naik haji gitu kan, seperti itu. Ya kan? Tapi miras ini beredar gitu. Diperbolehkan. Ya, boleh atau enggaknya ya tentu harus lihat ke hukum, tapi faktanya memang ada gitu kan, miras itu walaupun tadi peredaran terbatas. Betul. Gimana saat katanya negeri muslim terbesar tapi peredaran mirasnya masih ada. Ustaz memandangnya seperti apa? Baik. Jadi permasalahan, jadi sebelum undang-undang cilaka bahkan ya, dan juga sebelum Perpres ya, itu dipublikasikan. Itu memang sebenarnya kan minuman keras ini sebenarnya sudah ada gitu. Sudah ada, betul. Sudah beredar bahkan. Sudah beredar. Ya, saya tidak tahu secara pasti. Yang pasti bahwa kita ketahui ya, sejak bahkan sebelum Anies itu ya, khusus DKI ya. Itu bahkan mereka punya saham untuk di situ. Yang saya juga dapat kabar bahwa Pak Gubernur ini mengatakan bahwa dia akan memberhentikan itu, artinya investasi di situ. Ya, faktanya seperti apa itu bukan bagian dari, tapi ada omongan kayak gitu ya. Ya, terlepas dari itu tidak penting bagi saya. Tapi yang pasti, nah sebelum undang-undang cilaka yang tadinya membolehkan investasi yang besar-besaran tadi itu masuk untuk main di sektor ini, ya, kita seharusnya masyarakat perlu bertanya juga sebenarnya, sejak kapan adanya kebolehan peredaran miras yang sebelumnya itu. Harusnya memang ini harus dilarang, harus oleh masyarakat itu jadi perhatian juga gitu. Betul. Nah, jadi jangan hanya terfokus pada yang investasi ini, tapi kenapa mereka juga tidak mempermasalahkan substansi bahwa sebenarnya
di negeri kita ini sebenarnya miras juga dari lama sudah ada sebenarnya dan dibolehkan beredar. Nah, ini kan masyarakat ini sebenarnya sedang mempermasalahkan investasinya di bidang itu atau memang mereka tidak masalah dengan miras itu sendiri. Nah, ini yang harus diperjelas juga ini. Sebenarnya masyarakat ini sebenarnya yang mereka pahami ini apa sebenarnya. Nah, ini saya rasa mereka masyarakat ini harus memahami juga terkait tentang miras itu sendiri, segala bentuknya, apapun yang terjadi itu harus benar-benar tidak boleh di negeri ini. Betul. Kalau memang mereka ingin menyelamatkan negeri ini, kan gitu ya. Ya, jadi saya ngelihatnya jadi kayak ada kanalisasi gitu saat kemarin. Jadi seolah-olah dengan kemarin itu kita rame-rame menolak investasi perpres atau lampu dan perpres terkait investasi itu, seolah-olah memang kita sedang menolak adanya miras. Kemarin sampai ada konferensi pers kan salah satu ormas Islam ya, dan di situ dengan sangat gamblang memang beliau menjelaskan bahwa khamr itu haram, gitu kan. Mantap, dan haramnya qot'i. Itu mantap ya, betul ya. Dan memang kita sepakat gitu ya bahwa itu memang seperti itu, bahwa haramnya itu qot'i, nggak bisa diganggu gugat. Dengan demikian perpres tersebut harus ditolak, kan seperti itu kan. Tapi jadinya kok ini kanalisasi bahwa ketika menyuarakan bahwa khamr itu haram, tapi yang tolak hanya segelintir satu aturan investasi itu aja sih. Padahal kalau khamr diharamkan, berarti harusnya yang ditolak adalah peredaran khamr itu sendiri gitu. Nah, ini jadi semacam adanya kanalisasi aja. Jadi dengan ditolaknya itu bahkan mungkin di sebagian masyarakat itu ada semacam bias gitu, ada semacam kesalahpahaman seolah-olah kemarin itu kita sedang mencabut izin miras. Sedang mencabut izin miras. Padahal kita hanya menolak investasinya doang gitu. Betul. Izinnya sendiri harus dipertanyakan berarti kan? Betul. Kenapa masih ada kan gitu ya? Nah, bahkan mungkin kalau beberapa waktu yang lalu itu kita masih melihat di supermarket tuh beredar, walaupun ada yang katanya 0% katanya sih seperti itu. Nah, ya artinya ini kan jadi satu problem tadi ya. Substansi yang tadi Ustaz sebut ya, bahwa peredaran miras sebetulnya itu substansinya gitu. Saat memangnya para pemimpin kita atau para pengambil kebijakan itu memang tidak paham bahwa ini sesuatu yang haram gitu. Kenapa masih dibolehkan gitu? Maksudnya kita jadi bertanyanya, kan mereka itu kan muslim gitu, Ustaz. Iya. Gitu. Kita juga bertanya-tanya ini kebijakan gitu kan. Betul. Yang tadi Ustaz bertanya sejak kapan tuh dibolehkan. Ya gitu kan. Nah, yang pertama kali dulu membolehkan adanya itu pasti juga dia kemungkinan besar muslim juga gitu. Nah, pertanyaannya kok muslim tahu itu haram gitu, tapi kok membolehkan sih, Ustaz? Itu apa yang salah, Ustaz? Ya, ini secara khusus saya tidak tahu motifnya dan bagaimana historinya ya. Nah, itu. Kemudian hukum itu peredaran miras itu dalam tanda petik ya boleh ya, walaupun mungkin terbatas yang tadi sudah disebutkan ya, tapi pastinya kita melihat itu ada di tempat-tempat tertentu dan itu boleh dalam perspektif ya selama mungkin dia legal gitu. Emang ada miras legal kan, saya bertanya-tanya juga. Jadi yang sebenarnya yang sedang dibasmi ini ya miras yang non legal atau ilegal. Iya kan? Ada yang legal, ada yang ilegal. Yang ilegal nggak boleh, tapi ada miras yang legal. Berarti ini bertanya-tanya juga ini. Sebenarnya ada ya miras yang legal, ada yang ilegal. Ini standarnya apa? Standarnya apa gitu kan? Ya. Nah, oke lah, kita husnuzon lah sama mereka. Mungkin mereka tidak paham hukumnya gitu kan. Ya, walaupun bagaimanapun mereka saudara kita, tapi ya tentu ini sampai kapan tidak paham ini kan gitu. Betul. Ya, kalau memang tidak paham ya kita kasih tahu hukumnya. Apalagi kan konferensi pers yang baru-baru ini mungkin dari salah satu ormas Islam terbesar itu mengatakan bahwa hukumnya qot'i, ya harusnya ini juga menjadi satu trigger ya. Iya. Kalau memang alasannya tidak paham, harusnya karena ini sudah mereka sudah tahu bahwa itu bahkan keharamannya qot'i, harusnya mereka melakukan satu kebijakan yang benar-benar mengharamkan semuanya ya, baik itu memproduksi ya, termasuk invest terhadap untuk memproduksi khamr, termasuk distribusinya. Harusnya seperti itu. Iya, harusnya seperti itu. Nah, tapi ini yang memang sampai saat ini ya masyarakat harus
mengawasi ini, harus benar-benar mengawal ini, gitu. Saya harapkan memang masyarakat mengawasi ini, gitu. Nah, Ustaz, kita bilang itu haram. Para ormas-ormas Islam bilang khamr itu haram. Para kiai, para ulama khamr haram. Tapi pertanyaannya, apakah istilah haram itu dikenal tidak dalam nomenklatur legislasi hukum di Indonesia, Ustaz? Ya, ini penting juga nih. Nah, itu Ustaz, iya. gimana? Baik. Ya, sebagaimana yang kita pahami bahwa negeri ini bukan negeri yang berasaskan Islam. Sudah pasti bahwa negeri ini tidak akan mengambil istilah-istilah yang disebut dengan istilah-istilah syar'i dalam kitab-kitab fikih, seperti haram. Apa itu haram? Haram itu kan ma yu'aqabu fa'iluhu, ya, wa yuthabu tarikuhu, ya, yaitu akan diberi yaitu pelakunya akan diberikan iqab, sanksi, ya. Sementara yang meninggalkannya itu akan diberikan pahala. Nah, ini kan istilah khas, ya. Nah, saya sebenarnya husnuzon juga sebenarnya, itu nggak akan nomenklatur ini nggak akan dipakai gitu. Ini husnuzon ya? Husnuzon saya. Husnuzon. Bukan suzon ini. Oh, enggak, husnuzon. Gitu. Lebih enak husnuzon kan? Jadi saya yakin ya husnuzon sama mereka ini nggak akan dipakai. Kenapa? Jadi haram menurut mereka bisa jadi bukan haram dalam perspektif ini fikih. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi, mohon maaf ya, tanda petik ini, bisa jadi haram dalam pengertian itu ilegal, dalam pengertian ilegal, dan dia halal kalau legal. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau gitu pertimbangan legal ilegalnya itu apa dasarnya? Kalau kita kan halal haram jelas karena Allah memerintahkan. Betul. Ini berarti wajib, Allah membolehkan ini berarti halal, Allah melarang ini berarti haram. Ya. Jelas perintah Allah dan termaktub dalam Quran dan Sunnah gitu kan. Standar boleh enggaknya, halal haramnya. Sekarang kalau dalam konteks hukum di negeri ini, apa yang menjadi landasan bahwa sesuatu itu legal dan ilegal? Bedanya dengan halal haram itu gimana sih? Ya, tadi saya sudah jelaskan ya, karena negeri ini kan tidak mengambil asas Islam. Ya, itu menjadi asasnya, Islam akidahnya menjadi asasnya, syariat ini menjadi bagian daripada itu kan, ketetapan itu. Maka husnuzonnya seperti tadi, yang pasti halal haram dengan terminologi yang seperti itu tidak akan dipakai istilah itu, ya. Secara khusus saya tidak tahu apa yang menjadi standar ya penghukuman mereka, apakah itu haram atau halal yang mereka gunakan, legal ilegal ya, apakah itu adalah pertimbangan legal sama tidak, legal sama ilegal, ya. Husnuzon saya seperti itu sebenarnya. Kalau saya suuzonnya, kalau saya suuzonnya itu pertimbangan fulus, Ustaz. Nah, gimana Ustaz? Bener nggak kalau suuzon saya itu? Ya kalau ini menentangkan fulus, kita legalin aja deh. Ya, manfaat. Kan begitu kan, manfaat. Kalau nggak ada untungnya nih, bisa ya jadi. Udah. Gimana, Ustaz? Ya. Fulus ya. Saya suuzon kan kalau gini, Pak. Ya, bisa juga seperti itu, asas manfaat. Karena memang boleh kita bilang ya negeri ini sebenarnya telah menerapkan kapitalis ya. Yang memang dengan akidah sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, itu dapat kita pastikan bahwa segala peraturannya itu semuanya asasnya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Jadi itu yang saya katakan tadi, kita husnuzon, tidak mungkin negeri ini ketika mengatakan atau mengambil istilah haram tadi itu dia menggunakan terminologi para fuqaha. Nah, tadi tidak mungkin. Nah, bisa jadi pertimbangan mereka, dan ini yang nampak di mata kita sebenarnya ya, bahwa semua aturan itu dibuat berdasarkan apakah membawa manfaat atau tidak. Setidaknya begini, kira-kira saya ngasih ilustrasinya begini. Sering kali dalam beberapa kasus ya, sering ini didikotomikan dengan nanti kita nggak ada pemasukan pajak. Nah, itu. Kita nanti nggak ada pemasukan ya untuk ya untuk negeri inilah APBN dan seterusnya. Sering seperti itu. Devisa. Iya. Maslahatnya kita ini akan bermasalah pada aspek maslahat tadi. Ya, masalah pemasukan negara itu. Nah, jadi sering seperti itu. Kalau kita lihat ya apa yang terjadi seperti itu. Iya, artinya ada pertimbangan fulus juga kan di situ. Ya, seperti itu, pertimbangan ekonomi lah kalau kita bilang. Pertimbangan ekonomi. Seperti itu.
mendapatkan pajak dari minuman keras, artinya ada penghasilan dari penjualan minuman keras. Itu secara hukum Islam penghasilannya itu dibolehkan apa enggak? Wah, nggak boleh ya. Meskipun kita nggak minum nih, Ya. kan kalau minum haram jelas. Ya, benar. Tapi ini kita ngambil pajak aja deh dari penjualan minuman keras. Itu hasil pajaknya itu Itu tidak dibolehkan. haram ya. Penghasilannya juga haram ya. Jadi bukan jangan. hanya minumannya aja, Ya. tapi penghasilan dari Iya, itu pajaknya itu jelas juga. dalam hadis baginda Rasulullah SAW ya, di mana bahwa Rasulullah SAW mengatakan ya, dalam hadis ini dikatakan bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja syaribaha, yang minum ya, termasuk yang al-siraha ya, yang memerasnya. Karena dulu khamar itu perasan Ya, anggur ya. termasuk yang al-mahmulahnya, yang membawa. Oke. ya, semuanya termasuk yang sakaiha, yang memetiknya, yang memberikan minumnya. Karena Baik. dulu itu pernah Anas itu menceritakan bahwa dia pernah dulu berada di rumah Abu Tolha, ya, dia itu termasuk dia mengatakan kuntu ya sakian lil qaumi ya. Jadi sakian al khamr lil qaumi. Jadi saya dulu itu tukang saki ya, tukang memberikan minum alkohol nyuguhin ya. Ya, nyuguhin gitu. Meskipun mungkin dia nggak minum ya, tapi dia nyuguhin. Ya, saya juga nggak tahu juga kalau dia minum atau enggak ya. Tapi yang pasti kan kita ketahui dalam syariat kita bahwa memang tahapan pengharaman khamar ini itu ada 3 tahapan. Seperti itu. Ya, tahapan yang pertama itu kan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu ya, yas'alunaka 'anil khamri. Ya, kul fihi ma ismu. Ya, kul fihi ma ismu wa manafi'. Ya, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi mereka bertanya tentang hukum khamar. Kemudian katakan pada mereka bahwa sebenarnya khamar ini dosa dan juga ada manfaatnya waktu itu. Oke. Ya. Tetapi kemudian Allah katakan dosanya jauh lebih besar daripada manfaat yang terdapat pada khamar. Nah, ini juga jadi ada debatable ya. Harus hati-hati juga ini. Kadang orang mengatakan, "Oh, kok itu dalilnya ada pertimbangan manfaat dong?" Iya itu. Seakan-akan bahwa hukum itu dia akan berjalan sesuai dengan manfaat atau tidak. Nah, ini harus dijelaskan juga nih. Makanya saya nggak boleh berhenti menjelaskan sampai sini nih. Betul. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Allah menyebutkan manafi di situ, ada manfaat pada khamar di situ, bukan berarti bahwa hukum itu mengitari manfaat yang ada di situ. Bukan berarti hukum mengintari manfaat. Ya, artinya hukumnya seperti itu karena manfaatnya. Karena ada manfaatnya, maka tidak. hukumnya itu. Okay. Ya, jadi sebenarnya kenapa Allah menyebutkan manfaat di situ? Ini sebenarnya min babi ta'lim aja sebenarnya. Artinya untuk pendidikan aja. Ya, proses kita itu menjelaskan pada orang itu bisa kita menyebutkan menggunakan uslub ya, yaitu menyebutkan oh ini ada manfaatnya, ini tidak ada manfaatnya. Biasanya manusia ini kan tahu sendiri. Betul. Ya fala ketahaman aqabah, mereka itu tidak mau yang sulit-sulit, maunya yang mudah-mudah. Pengen dapat medevit gitu. Betul. Ini manfaatnya sih buat saya seperti itu. Ini, gitu. Ya, jadi ini hanya min babi ta'lim, min babi usul dakwah, bukan bab untuk menurunkan hukum istidlal seperti itu. Nah, itu tahapan pertama. Kemudian ternyata saat itu ada masalah baru, masalah lainnya. Ternyata para sahabat itu sholatnya dalam kondisi mabuk. Oke. Maka turunlah ayat Al-Quran. Karena waktu itu masih boleh awalnya gitu. Nah, jadi mereka minum, habis itu sholat. Nah, kemudian turunlah ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ya la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati sholat, maksudnya melakukan sholat sedang kalian dalam kondisi mabuk. Ya, jadi seperti itu. Nah, Umar bin Khattab ketika itu merasa wah ini nggak boleh seperti ini. Akhirnya dia berdoa ya kepada Allah ya untuk diturunkan apa? Ya Rabb ya Allahumma bayyin lana lil khamri bayanan syafian. Dia minta ya Allah jelaskan kepada kami, maksudnya turunkan hukum yang jelas untuk masalah ini, masalah khamr ini. Akhirnya apa? Ya turunlah ayat yang terakhir ya dalam surah Al-Maidah kan kalau tidak salah itu kan ayat 90 91 ya.
Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar itu dan beberapa seterusnya itu intinya itu adalah rijsun. Ya, rijsun itu bisa kita bilang dosa. Iya, ya. Dan itu perbuatan syaitan. Ya, innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Ya, wa yasuddakum an surahnya lain. Wa yasuddakum an ya dzikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun. Dan itu khamar itu dia memicu permusuhan dan saling kebencian di antara kalian kaum muslimin. Ya. Dan juga itu akan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah, mengingat Allah. Maksud zikir kepada Allah ini sebenarnya bukan zikir yang subhanallah atau yang kayak gitu aja, enggak. Maksud zikir ini sebenarnya ketika Allah mengatakan uzkurullaha haitsuma kuntum, ya ingatlah Allah di mana kalian berada, itu sebenarnya menerapkan syariat. Oke. Artinya di mana kalian berada. Bukan dalam konteks sekedar wirid ya. Iya, bukan wirid dan itu. Artinya ingatlah Allah. Nah, betul. Sebenarnya ketika kita melakukan apa saja, kita mengingat Allah. Itu zikir ya. Ya itu kan makna ruh itu kan. Idrak silatil insan billah itu. Itu zikir itu mananya. Dia ketika melakukan itu dia ingat ada Allah di situ. Nah, maka itu yang dikatakan wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun. Apakah kalian mau berhenti? Apa kalian tidak mau berhenti? Kira-kira seperti itu. Nah, ayat itulah kemudian menjadi dalil tentang sejak saat itu maka dilarang khamar mutlak. Baik. Tidak boleh lagi seperti itu. Nah, ini pertanyaan bagi kaum muslimin ini. Ya, mereka dengan ayat ini sudah tahu hukumnya, apa mau berhenti atau mau lanjut gitu. Kalau berhenti totalitas. Ya, jangan misalnya ya. Kemarin masalah investasi ditolak, tapi ternyata masalah peredarannya yang sebenarnya sudah ada sejak dahulu itu tidak ditolak. Lanjutkan aja, tolakin semuanya gitu. Begitu. Ya, seperti itu. Itu baru solusi itu. Baik, Ustaz. Ini menarik ya tentang ayat-ayat tadi yang merupakan pentahapan pengharaman khamar. Nah, ini sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, beliau nih Ustadz Yusuf ini kan pakar syariah ini. Ya kan, pakarnya juga ya. Jadi kita sedikit masuk ke usul fikih nih, San. Sedikit masuk ke usul fikih. Menyikapi pentahapan itu, ya sebagian kalangan itu memaknainya. Ini berarti boleh nih sesuatu yang haram. Ini kita nggak langsung diharamin aja, nggak langsung dilarang. Gitu. Tahapan gitu. Tahapan dulu. Mungkin ini karena masih banyak yang minum khamar, masih banyak yang butuh minuman keras. Sudahlah. Kalau gitu sekarang ya minimal dibatasi peredarannya gitu kan. Nanti lama-lama kita larang deh gitu kan. Kan Quran juga begitu, katanya kan begitu tadi ayat-ayat yang disebutkan tadi katanya kan dulu nggak langsung diharamkan. Jadi ada pernah dibolehkan, kemudian boleh tapi jangan pas waktu sholat tadi gitu ya. Kemudian dia belum diharamkan. Berarti ada pentahapan, berarti kita sekarang bolehlah kompromi gitu, nggak langsung dilarang. Nah, betul tidak perspektif seperti itu untuk menyikapi ayat-ayat tadi? Atau ayat itu sebenarnya dihapus apa gimana, Ustaz, kalau gitu, Ustaz? Ayat-ayat yang tadi disebutkan kalau itu tidak berlaku lagi. Jelas ini tidak dibenarkan ya. Ada pemikiran seperti tadi ya, atau disebut dengan tadbiqus syariah tadrijian ya, penerapan syariah hukum secara bertahap ya. Nah, kenapa tidak boleh? Bahwa persoalan bahwa di zaman baginda Rasul itu ada tahapan seperti tadi itu bukan kemudian menjadi dalil bagi kita, hujah bagi kita dalam penerapan Islam di zaman kita. Itu juga melakukan hal serupa. Ini kan masalah wahyu turun bertahap. Kita kan wahyu sudah sempurna, sudah lengkap. Terus kita mau bersikap seperti wahyu belum sempurna turun. Berarti kita nggak usah sholat kalau gitu. Iya. Karena syariat sholat kan baru turun waktu Isra Mi'raj tadi ya. Iya. Saya khawatir gitu ya. Saya khawatirnya seperti itu, akan banyak hukum-hukum yang akan dilanggar. Ya tidak bisa diterapkan kalau pakai cara berpikir kayak seperti itu. Betul. Yang pasti hukumnya sudah jelas haram. Persoalan apakah memang dahulu ada tahapannya seperti tadi, itulah sebenarnya berkaitan dengan tarik tasyri' aja, sejarah pensyariatan. Masalah tadbiqul hukum ya, penerapan hukum itu sekaligus. Baik. Ya, ketika tahu hukumnya sekaligus seperti itu. Jadi itu tidak boleh dimaknai sebagai
pentahapan syariat di zaman sekarang. Ini berarti Iya. Cara berpikir yang salah Ya, dalam salah. mengistimbat hukum dari betul. ayat-ayat tadi ya. Iya, seperti itu. Mungkin seperti yang disampaikan Ustaz di awal tadi bahwa kita manai ayat-ayat tersebut sebagai dalam pendekatan ta'lim ya. Tadi bahwa ini khamr ini ada manfaatnya gitu Iya. kan. Nah, tetapi keburukannya lebih besar. Cuman secara hukum sudah final Ustaz ya. bahwa Iya, itu sudah haram. final. Bahwa Sudah itu final, haram. betul. Gitu. Baik Ustaz. Kembali soal investasi miras itu. Nah, kemarin begini Ustaz, banyak perdebatan seperti ini bahwa investasi ini kan kalau di peraturan yang kemarin mau diterapkan itu baru akan diterapkan di daerah-daerah yang notabene dominan non muslim Non-muslim, betul. dan diasumsikan bahwa mereka tidak mengharamkan minuman keras, walaupun ada yang membuat juga tuh Ustaz, Budaya mungkin ya. budaya betul. Ya alasannya kearifan lokal gitu Kearifan kan, lokal. budaya gitu, walaupun itu ada yang membuat juga katanya ya, ketika dilontarkan bahwa karena itu daerah non muslim maka minuman keras jadi budaya mereka. Ternyata orang sananya marah kan, Marah. Iya. dan notabene dia non muslim gitu. Betul. Wah ini bukan budaya kami katanya, ini malah merusak, dan bahkan Betul. di Papua sendiri kepala daerahnya menolak malah. Betul. Jadi saya jadi bingung yang Gubernurnya. gubernurnya Gubernurnya. ya. Begitu. Jadi saya jadi bingung ini yang radikal sebenarnya siapa gitu. Ternyata yang menolak mereka yang bukan muslim gitu. Betul. Karena menyadari kerusakan minuman keras. Tapi ala kulli hal ada semacam anggapan bahwa kita yang penting tidak menjual kepada muslim gitu. Masya Allah. Kalau kepada non muslim nggak apa-apa. Karena kan yang diharamkan itu kan muslim. Minum khamr itu diharamkan bagi muslim. Kalau menjual kepada non muslim kan tidak terkena syariat tuh. Berarti boleh. Maka itu jadi pembenaran tuh kemarin tuh. Investasi miras di tempat-tempat non muslim itu boleh katanya. Karena menjual kepada non muslim boleh. Nah, ini benar nggak sih dalam Islam? Dalam Baik. fikih ada nggak disebutkan seperti itu? Secara fikih ini tidak boleh. Ya, Tetap tidak boleh ya? Tidak boleh. Termasuk harganya itu yang didapatkan atas aktivitas, kalaupun itu dikatakan sebagai aktivitas muamalah, Iya. itu juga tetap tidak boleh. Termasuk menjual barang yang haram, di mana Walaupun pada non muslim nih. iya, maksudnya dalam sebagaimana dalam hadis yang sifatnya umum, baginda Rasulullah SAW mengatakan innallaha idza harrama aklahu harrama samanahu. Ya, ini kan sebenarnya sigonya umum ini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengharamkan sesuatu yang dimakan Iya. atau diminum lah ya, maka harganya pun juga haram. Terlepas apakah apakah aktivitas jual beli itu yang kemudian dapat harganya tadi itu hanya kepada muslim ataupun non muslim, semuanya itu berlaku seperti itu. Sama ya. Ya. Nah, ini dari aspek hukum seperti itu. Nah, tapi dari sisi yang lain ini yang menarik ini. Ini sebenarnya seakan-akan penguasa ya itu tidak sayang sama warga yang non muslim. Tidak sayang. Artinya kita kan tahu keburukan daripada khamar ini. Iya, betul. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bukan wilayah kita, bukan kaum muslimin yang dijual, nggak apa-apa beredar di tempat mereka. Iya. Ya kan? Nah, sebagai penguasa harusnya dia representasi seluruh warga negaranya. Dia menjaga warga negaranya. Baik muslim maupun non muslim. Ya, seperti itu, harus seperti itu. Nah, ini kita bertanya, dengan sifat ini sebenarnya seperti memberikan sinyal pesan gitu, bahwa sepertinya penguasanya tidak suka juga, tidak sayang juga sama warga yang non-muslim. Nah, terlebih terkesan dipaksakan. Itu dikatakan bahwa itu adalah budaya mereka. Padahal enggak, saya juga dari timur, keluarga saya juga banyak yang non, tapi bukan budaya di sana. bukan budaya. Bukan budaya. Bahkan itu pernah masuk di kampung saya, di tempat saya tinggal. Iya. Itu ibu saya cerita, yang bawa khamar itu satu orang itu katanya. Oh. Muslim ya, pemabuk gitu. Malah muslim dia. Sangat sayang juga. Padahal dulu tempat saya nggak peminum gitu. Tapi katanya Ada itu yang bawa. Ya, itu alasan, itu orang itu yang dulu bawa khamar katanya. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah ya. Seperti itu. Nah, ya kalau masalah akibatnya jangan ditanya. Akhirnya banyak seks bebas tempat saya, banyak terjadi ya biasa perkelahian, bunuh-bunuhan setelah minum. Itu banyak. Tahu sendiri kan budaya di tempat saya itu kan. Banyak seperti itu, ya. Rata-rata memang minum mereka. Iya. Perkelahian itu rata-rata minum, ada juga yang kecelakaan banyak kali kecelakaan sampai meninggal. Itu setelah minum. Setelah minum. Seperti itu tempat saya. Ya. Nah, jadi
Kemudian dari sisi yang lain lagi nih, ya, yang juga menarik ini, nggak ada jaminan kan kalau seandainya khamar ini diproduksi dan boleh beredar di tempat-tempat yang kayak tadi, misalnya wilayah-wilayah tertentu nih. Iya, yang non muslim lah Ya. misalkan. Siapa yang bisa jamin ada orang muslim yang nakal mungkin? Yang beli juga. Dia datang ke sana melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Iya. Minum di sana, dia melakukan apa saja di sana, termasuk mungkin dia membawa ke luar wilayah tersebut. Siapa yang bisa jamin? Betul. Iya kan? Betul. Seperti itu. Nah, Karena di sana nggak dicek juga ya. Pas beli misal KTP-nya mana? Oh, Islam nggak boleh beli, nggak gitu juga kan? nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Apalagi kan katanya kolom di KTP kolom agamanya mau dihapus. Islam kan? Islam, iya, gitu iya. kan. Walaupun Berarti argumen ini sebenarnya lemah ya. ya lemah seperti itu. Ya, nggak bisa dijadikan alasan kebolehan. Tapi kemarin ada semacam tulisan di mana itu ya, beredar juga di medsos bahwa ada ulama yang membolehkan, katanya ulama Mesir katanya membolehkan menjual ke, kalau itu konteksnya mungkin bukan non muslim dalam negeri ya, lebih kepada menjual kepada masyarakat non muslim di apa istilahnya, di luar di luar biladil muslimin gitu, di luar negeri Islam gitu. Boleh ekspor ke mereka misalnya gitu untuk minuman keras. Nah, itu pasti kaulun syadz. Syadz ya. Ya, kaulun mukhalif itu pasti. Bisa dijelaskan syadz itu gimana maksudnya? Syadz itu adalah mukhalif, yang menyelisihi yang benar. Oke. Ya, itu sudah pasti kita katakan tidak boleh. Islam ini bagaimana kemudian dikatakan sebagai rahmatin lil alamin. Iya. Kemudian lantas hanya mikirkan umat Islam saja, tidak memikirkan umat selain Islam. Iya. Umat Islam tidak punya sikap seperti itu. Yang kemudian kita tahu bahayanya khamar. Dalam hadis dikatakan bahwa innal khamra al-khamru ummul khaba'is, atau dalam hadis yang lain dikatakan ummul fawahish wa ummul kabair, ya, atau akbarul kabair, bahwa khamar itu adalah induknya kejahatan, ya. Dan sebenarnya ini mengkonfirmasi kejahatan ini akan bisa terjadi oleh siapa saja, muslim atau non muslim, kalau dia minum khamar. Betul, kan seperti itu. Okay. Nah, artinya yang saya ingin sampaikan bahwa khamar ini sebagai sumber kejahatan, sumber masalah, ya. Sehingga kemudian kalau ini kalau fakta khamar itu adalah seperti itu, maka kita kan tidak boleh juga menyakiti orang non muslim. Iya. Ya kan? Menjualnya, apalagi sudah menyakiti mereka dengan menjual itu, dapat uang pula gitu kan dari penjualan itu, yang secara uang haram seperti itu, tidak boleh seperti itu. Iya, ini menarik Ustaz. Jadi perspektif syariatnya ini dipandang secara lebih meluas. Ya. Artinya menerapkan slogan Islam rahmatan lil alamin ternyata dengan cara seperti itu Ustaz ya. Bahwa penerapan syariat ini juga membawa maslahat bagi seluruh, baik bagi muslim dan maupun non muslim. Betul. Luar biasa ya sahabat Tangsel. Karena sekarang ini kan kita sering mendapatkan stereotip ya syariat ini dari kacamata yang sempit. Jadi katanya dengan menerapkan syariat maka ini malah merugikan non muslim. Ini umat Islam egois, ingin menerapkan syariat agamanya sendiri, arogan katanya gitu kan. Tidak memperhatikan yang di luar Islam. Padahal justru dengan syariat Islam membawa maslahat bagi mereka semua, baik muslim maupun non muslim, menyelamatkan. Gitu. Apalagi masalah khamar ya, yang mana mudorotnya ini adalah sesuatu yang empirik ya. Maksudnya kelihatan gitu loh. Kelihatan kalau orang minum khamar maka dia akan pasti berbuat kerusakan. Itu maknanya bahwa khamar itu umul khaba'is saja. Ya, umul khaba'is wa umul fawahish dalam hadis-hadis itu dikatakan. Jadi apa? Umul khaba'is itu induk dari kejahatan. Iya. Disebut umul khaba'is karena dia akan menyebabkan banyak kejahatan-kejahatan yang lain disebabkan karena mabuk ini. Karena ketika dia mabuk, dia akan bisa melakukan apa saja. Membunuh, berzina, bisa mencuri, bisa melakukan kejahatan, berbagai kejahatan lah intinya seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah tidak sadar. Seperti itu. Iya. Sudah akalnya rusak seperti itu. Iya. Salah satu tujuan syariat kan menjaga akal. Menjaga akal. Betul. Termasuk dalam maqasid as-sittu ya. Ya, maqasid syariah. Maqasid asy-syariah as-sittu ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Kalau khamar ini umul khaba'is, berarti dalam hukum Islam iqab atau hukuman bagi orang yang terlibat dalam khamar ini
pasti berat Ustaz. Nah, ya. Apa Ustaz hukumnya apa ini? Jadi ini memang masalah serius khamar ini, Iya. ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hukumnya haram dan ini adalah termasuk perkara yang qat'i, mutawatir, dan harusnya tidak ada perbedaan pendapat. Makanya kalau ada yang mengatakan, oh ada ulama yang mengatakan ini boleh atau berbeda pendapat dalam kasus seperti ini, nggak ada. Syadz tadi itu ya, Itu syadz, iya. itu ya, qaulun mukhalif seperti itu. Nah, jadi dalam hadis ada 2 hadis di sini ya yang bisa saya sampaikan di sini. Ada hadis Ali radhiyallahu an, ada juga dari Anas ya radhiyallahu an. Jadi di mana mereka mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan sana jallada ya syaribal khamar ya, atau wa Abu Bakar, dikatakan wa Abu Bakar, dan juga jadi bahwa Rasulullah SAW itu menjirit peminum khamar, dan juga Abu Bakar ya Mencambuk ya? ya arba'ina jaldah 40 cambukan. Okay. Wa kammalahu Umar ibn al-Khattab samanin. Jadi dan kemudian zamannya Umar disempurnakan, ditambah jadi 80. Lebih berat lagi. Ya, seperti itu. Jadi Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i itu dia mengambil pendapat yang 40. Oke. Tetapi imam mazhab yang lain mereka mengambil 80 seperti Abu Hanifah dan Malik. Ya. Nah, sebenarnya ini bukan perkataan yang bertentangan. Okay. Misalnya apa yang diterapkan oleh baginda Rasul dan juga Abu Bakar ya radhiyallahu an, dengan apa yang diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu 80. 40 itu hududnya. Oke. Okay. Kemudian jadi 80 tambahan 40-nya lagi itu takzirnya. Oh, ada hudud atau ta'zir. Bisa aja dalam satu. Iya. Saya dalam bedanya hudud dengan ta'zir apa, Ustaz? Jadi kalau hudud ini adalah suatu hukum syara yang memang secara eksplisit hukumnya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, sudah dicontohkan dan itu tidak boleh dikurangi dari itu. Kalau ditambah boleh. Oh, tambahnya dengan takzir. Kaidah baru nih. Kalau ditambah boleh. Boleh. Ya. Itu tergantung nanti tergantung penguasanya. Tergantung penguasa qadhi ya, hakimnya seperti itu. Dia melihat lebih maslahat yang mana seperti itu. Artinya lebih maslahat dalam perspektif kalau memang ini sudah beredar luas dan sangat membahayakan masyarakat, harus ada efek jerah yang sangat luar biasa. Betul. Nah, bahkan dalam hadis ini luar biasa. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza syaribal khamra fajlidu, atau man syaribal khamra fajlidu. Jadi barang siapa yang meminum khamar, maka jilidlah dia. Cambuklah dia. Wa idza ada fir rabi'ah, kalau dia kembali ke yang 4 kali, dia mengulang kembali yang keempat kali, faqtuluh, bunuh dia. Oh, ada dalilnya itu. Ada hadis seperti itu. Jadi bukan hanya cambuk, sampai hukuman maksimal, hukuman mati ya. Seperti itu. Nah, maka hukum asalnya tadi itulah yang wallahu alam ya kita sebut sebagai hududnya. Iya. Yang 40 cambukan, karena tambahannya, umumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mencambuk minimalnya dia menerapkan itu di masa hidupnya, dan kalau Umar bin Khattab itu menerapkan yang 80 cambukan, itu adalah takzirnya, tambahannya. Bahkan kalau nanti ada takzirnya sampai dibunuh, nah itu juga takzir juga. Takzir juga. Takzir juga. Bukan hukum asal. Iya. Ya, bukan hukum asal. Ini hukum bagi peminum. Iya, peminum. Kalau yang menjual termasuk juga. Oh, termasuk sama hukumannya, San? Iya, karena dalam hadis yang lain dikatakan ini sama saja, disamakan. Dilaknat, sama-sama dilaknat. Peminum semuanya ya. Ada 8 bagian kalau tidak salah itu. Ya, wallahu a'lam. Peminum saja dicambuk, penjual dicambuk, apalagi yang melegalkan, San? Wah, ini lebih berat lagi di sisi Allah ya. Iya, seperti itu. Karena kalau khamr ini umul khobais, berarti pelegalan khamr umumnya umul khobais tuh. Gimana tuh? Iya. Nah, karena satu regulasi bisa mengakibatkan ratusan kasus penyebaran khamr, ratusan ribuan kasus akibat dari khamr itu, yang apa tadi misalnya perzinahan, pembunuhan, ya, pertikaian antar masyarakat. Berarti pelegalan regulasi itu sendiri sebetulnya sesuatu yang lebih berat daripada minum khamr itu. Lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Iya. Karena dia membuka jalan. Ya, membuka jalan kerusakan tadi, membuka jalan keharaman tadi. Dan ini yang perlu diwaspadai seperti itu. Ya. Seperti itu. Baik, San. Jadi jangan-jangan ini yang menyebabkan bencana bertubi-tubi menimpa negeri kita, San? Bisa jadi, karena pada dasarnya
Ya dalam beberapa ayat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga dikatakan menimpakan bencana ya kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia seperti itu. Ya misalnya dalam satu ayat ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, bahwa takutlah wahai orang-orang beriman pada fitnah azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi bisa meluas seperti itu. Ya, meluas, bisa menimpa merata seperti itu. Ya, kita yang biasa saja berdiam yang tidak mengikuti tidak minum, tidak melakukan aktivitas itu ketika azab turun itu nggak pilih-pilih. Kamu peminum bukan? Ya misalnya diturunkan di satu kampung, ya bisa kena semua. Makanya kan kalau kasusnya Nabi Lut itu waktu dulu, sebelum azab itu turun disuruh keluar dulu dari kampung itu. Oh gitu. Disuruh kampung dulu kan? Biar selamat ya. Jadi yang tertimpa hanya orang-orang yang tetap di situ. Zalim saja gitu ya. Ya, sahabat dakwah Tangsel, jadi kita greget gitu ya, greget ini dengan penyebaran minuman keras ini gitu. Nah, tindakan kita bagaimana saatnya? Apakah kita harus datangi warung-warung minuman keras misalnya, terus kita hancurin aja tuh botol-botolnya semua, misalnya itu alasan amar ma'ruf nahi munkar, atau kita datangi pabriknya, kita demo pabriknya biar tutup misalnya. Atau kita borong aja semua minuman keras terus kita hancurin gitu, misalnya seperti itu. Atau bagaimana nih cara memberantas minuman keras kalau gitu kan? Ya, baik. Apa yang tadi disebutkan itu, opsi-opsi yang disebutkan itu bukan menjadi pilihan, tidak menjadi solusi. Ya. Cuma apa yang bisa kita lakukan sebagai individu ataupun juga masyarakat, ya, sebagai masyarakat individu muslim. Nah, yang bisa kita lakukan sebenarnya berdakwah dan terus berdakwah. Mengingatkan masyarakat, mengingatkan penguasa, mengoreksi mereka atas kebijakan yang salah. Yang pasti alasan apapun yang membolehkan homer itu pasti salah, bertentangan dengan akidah kita, dan itu harus diingatkan. Ya, nah di sini sangat sangat disayangkan kalau ada warga berdiam diri atau justru mendukung. Ya, harusnya masyarakat khususnya yang ngaku muslim nih ya, himbauan saya yang muslim, harusnya mereka dalam hal ini harusnya satu suara, satu kata yang menolak dengan tegas, gitu kan, baik itu investasinya ataupun penjualan yang sudah ada sebelumnya. Ya, harusnya semuanya itu ditolak. Jadi bukan hanya kasus yang kemarin itu. Ya, harusnya seperti itu. Jadi terus berdakwah hanya lisan aja. Ya, tidak boleh melakukan aktivitas apapun termasuk dengan alasan al-amru bil ma'ruf atau an-nahyu 'anil munkar. Ya, karena dalam hadis ketika baginda Rasulullah SAW mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi ya fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Nah, tangan di sini semua para ulama mengatakan penguasa. Ya? Jadi penguasa yang bisa berubah itu. Jadi individu, kelompok dakwah, mereka hanya melakukan yaitu bilisan seperti itu, ya, dengan lisan, ya. Dan itu masih insya Allah iman yang kuat itu dengan lisan. Masih terkadang jadi masih iman yang kuat. Ya, fa illam yastati fa bilisani, kan gitu. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Ya, kalau tidak mampu dengan hatinya. Nah, cuma Rasul kasih Rasulullah SAW itu ingatkan bahwa lisan itu, orang yang mencegah kemungkaran dengan lisan itu dengan hati itu sebenarnya orang yang punya iman lemah, paling lemah. Nah, kalau lemahnya iman. Ya, sama lemah iman. Nah, kita pertanyakan, kalau orang yang sama sekali melihat kemungkaran dan tidak ada rasa untuk mencegah dari hatinya saja, minimal ada benci gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau masih ya biasa. Kalau jadi pendukung, bahkan mendukung ya. Berarti bisa jadi ya dibawa la imanallahu. Kalau dibawa lemah iman apa ya? Bisa jadi nggak punya iman kan? Iya, itu. Bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi ya seperti itulah kira-kira. Berarti porsi kita masyarakat, ulama, para duat, dakwah lisan. Harus bersatu dakwah lisan agar penyebaran miras di negeri kita itu dihentikan. Betul. Tapi dakwah lisan ini kira-kira akan didengar oleh
para pengambil kebijakan, Ustaz? Husnuzon. Husnuzon ya semoga didengar. Tapi didengar tapi berlalu. Mungkin begitu faktanya umum. Tapi tidak apa-apa, itulah yang ditaklif oleh Allah kepada kita. Baik. Ya, kita ditaklif pada proses melakukan dakwah ini seperti itu. Kita tidak ditaklif hasil. Hasil dibiarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Namun kemudian jadi catatan bagi saya, dakwah ini bukan sekedar dakwah yang tidak punya strategi, tidak punya goals ya. Kalau memang ingin menyelesaikan masalah ini, tuntaskan hingga ke akar-akarnya. Ya, hanya sekedar menyeru penguasa untuk memberhentikan peredarannya, tidak memproduksinya dan seterusnya. Apakah ini kemudian akan menghilangkan sumber masalah yang selama ini terjadi di negeri ini? Sebenarnya khamar ini kan salah satu dari sekian banyak masalah aja sebenarnya. Iya, salah satu aja. Seperti itu. Nah, sementara di sini ada akar masalah yang harus betul. diselesaikan. Nah, di sini umat harus menyadari apa sih akar masalah itu sebenarnya. Nah, kalau saya melihat ya, ini masalah utama kita sebenarnya karena penerapan sistem yang non-Islam, dalam hal ini sistem kapitalisme di negeri ini. Ya, karena dengan ideologi kapitalisme ini, maka segala motif, baik itu motif ekonomi lah, motif apapun itu memang diwadahi dengan kapitalisme. Ya, kapitalisme ini, ideologi rusak ini, seperti itu. Maka di sini umat harus berhenti ya dari ide-ide kufur ini dan melirik Islam. Apalagi kan itu adalah akidah yang dipeluk oleh umat Islam di negeri ini, seperti itu. Kalau gitu berarti yang harus dilakukan umat adalah mencabut kapitalisme. Ya, harus memahami Islam sebagai ideologi ya, dan meninggalkan kapitalisme. Seperti itu. Ya, langkah pertamanya memahami Islam itu ideologi ya. Harus paham dulu Islam ideologi. Iya, betul. Masalahnya kan banyak masyarakat yang belum paham Islam itu sebagai ideologi gitu kan. Seperti itu. Ya, artinya memang edukasi, dakwah terus. Dakwah gitu, ini harus terus disuarakan ya. Betul. Selain menyaringkan suara menolak wabil khusus misalnya khamar tadi ya. Dan kita sepakat bahwa menghilangkan kemungkaran biliat tadi adalah penguasa. Seperti itu. Ya, dengan regulasi penguasa bisa hilang kemungkaran saat ya. Pasti. Artinya ketika penguasa berasaskan Islam, andai saja begitu, insya Allah khamar akan pasti hilang dari bumi Indonesia. Insya Allah. Itu yang kita perjuangkan saat ya. Iya, dari bumi Islam. Bukan hanya Indonesia. Bukan, dari dunia kaum muslimin, dan bahkan mungkin dari di seluruh dunia. Bisa aja ya, bisa seperti itu ya. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Sin atas pencerahannya, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada. Semoga ini semakin memahamkan kita, mengklirkan pandangan kita tentang problem yang kita hadapi sekarang, wabil khusus masalah khamar, dan semakin memacu dan memotivasi kita untuk terus bersuara, menyuarakan kebenaran dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz. Selalu sehat. Amin. Ya, insyaallah pada Tangsel kita akan bertemu lagi di PDKT edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.